Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muslim di rantau? Masih bersama saya Naratama dan kru VOA di sini. Kita masih berjalan-jalan di negeri Amerika ini dan melihat bagaimana perjuangan masyarakat Muslim Indonesia maupun masyarakat Muslim dari berbagai macam negara yang tinggal di negeri Paman Sam ini. Dan saya sekarang bersama dengan Mas Gugun. Kali ini kita ada bintang tamu nih, Mas Gugun. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya, nih Mas Gugun ini mungkin buat teman-teman di Jawa Barat sudah mengenal ya. Ya, insya Allah. Teman di kampus mungkin. Dari kampus Dari ya. kampus-kampus. Mas Gugun ini saya lagi kuliah apa, Mas? Ya, sekarang saya kuliah di Harvard di jurusan Islamic Studies and Christian Muslim Relation atau perbandingan agama. Perbandingan agama. Nah, ini menarik sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Gugun. Nah, ini ada satu cerita nih, Mas. Yaitu cerita tentang perkawinan Islam di Amerika. Yaitu kan di sini kan banyak sekali masyarakat Muslim yang kemudian mereka proteksi ya. Jadi mereka harus menjaga supaya harus bisa menikah dengan sesama Muslim. Artinya pengalaman yang sangat menarik di Amerika Serikat. Tentunya ada sebuah komunitas Muslim di Amerika Serikat, itu ada sistem matching match. Itu menandakan kriteria terhadap bagaimana pemasangan antara Muslim dengan Muslim itu sendiri. Yang pertama adalah kriteria yang dilihat adalah kriteria bagaimana dia melihat background Muslim family itu sendiri. Ya. Background Muslim Jadi, family. Muslim laki dan Muslim perempuan itu diundang ke dalam sebuah event, kemudian mereka mewafarkan 3 menit antara pasangan Muslim perempuan dan laki-laki. Oke, sebelum kita lanjut ngomong, gimana kalau kita nonton dulu ya? Betul. Kita nonton dulu, pemirsa sekalian. Ini dia perjodohan Muslim di Amerika Serikat. Adaptasi kencan buta atau blind dating dalam kaidah Islami ternyata sangat diminati di Chicago, negara bagian Illinois. Meski harus membayar $100 per orang, muda-mudi Muslim yang ingin mencari pasangan hidup ini rela datang dari segala penjuru Amerika untuk mengikuti acara yang diberi nama matrimonial banquet atau jamuan pernikahan. I'm from New Jersey and met a lot of nice people, guys and girls. Everyone's very friendly. You know, we're all in the same position. It's a little bit awkward. We're trying to find the right person for us. But, you know, everyone's friendly. Everyone understands. Mereka yang datang ke sini kebanyakan percaya bahwa kencan ala barat tidak cocok diterapkan dalam hidup mereka. I think it's a little difficult because, you know, all your friends are, you know, following the typical American dating process that, you know, you grow up, you kind of know about it, watching TV, things like that. But, you know, I mean, being a Muslim, you have to do it within the Muslim criteria, and, I mean, I have no desire to deviate from that. Di dalam, peserta diberi jadwal untuk berbicara dengan setiap peserta yang hadir di sana. Kemudian, jika tertarik, mereka bisa saling mengenal lebih jauh. You know, you have 3 minutes to introduce yourself, and they introduce them, and then after the event's over, it's like a social time, and you just go up to whoever you met or whoever you want to. Tahun ini ada satu peserta berasal dari Indonesia. Kebanyakan mereka orang Indonesia di sini kan kayak sporadik itu minding their own business and whatnot. Udah gitu kebanyakan juga university student students and whatnot. Kebetulan punya teman orang-orang dari sini, mereka ngajak saya ke sini ya, why not? Kencan kilat ala Islami ini merupakan acara tahunan komunitas Muslim Amerika. Meski belum jelas berapa persen pasangan yang sukses melangkah ke pelaminan, acara ini senantiasa banyak peminatnya. Nah, pemirsa, gimana tadi cerita tentang masyarakat Muslim yang ada di Amerika melakukan perjodohan antara sesama Muslim. Dan saya masih ada di kota Rockville dan ini adalah di depan tengah jembatan. Betul, Mas Tama. Kita lagi tengah-tengah jembatan ngobrol, tapi menarik sekali. Mas, kira-kira apa lagi nih dari perjodohan Muslim yang biasanya menjadi kriteria supaya bisa diterima antar sesama umat Islam? Yang pertama tadi saya sebutkan adalah agama. Yang kedua adalah itu family atau nasabiah. Ya, family ya. Itu pertama. Yang kedua adalah turunan. Bagaimana seorang Muslim harus melihat apakah ini cakap atau tidak dari segi turunan dari kedua calonnya, dari Muslim perempuan dan Muslim laki-laki. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pekerjaan. Nah, seorang Muslim laki-laki dan perempuan akan melihat background pekerjaannya, apakah dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya ketika dia berumah tangga. Nah, itu akan menjadi catatan yang paling utama setelah agama. Kemudian yang kedua adalah nasabiah turunannya, kemudian yang ketiga adalah pekerjaannya. Karena kriteria ini yang paling utama dalam konsep perjodohan di Amerika Serikat.
antar sama muslim. Betul. Tapi kalau keturunan tadi ya, di sini Ya. kan juga banyak sekali warga muslim yang datang bukan hanya dari Indonesia, tapi Betul. dari berbagai macam negara ya, ada dari Turki, ada Ya. dari Saudi Arabia. Betul. Itu keturunan itu berpengaruh nggak antara sesama Ya. mungkin yang satu mungkin Ya. dari Timur Tengah, yang satu mungkin muslim dari Amerika Selatan, itu kira-kira gimana Pak? Berlebur menjadi satu. Betul-betul dari satu Ya, ya. menjadi satu. Tidak ada disparitas dalam perjodohan di Amerika Serikat. Baik itu dari Middle East dengan orang Middle East ataupun Amerika dengan European, itu semuanya bebas. Yang penting adalah yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah nasabiahnya, turunan, yang ketiga adalah pekerjaannya. Itu akan melihat. Tidak dilihat dari sukuisme ataupun datang dari mana, Middle East ataupun dari European atau dari Amerika. Dari Amerika, Ya, itu itu menarik bebas. sekali. Yang penting kriteria itu tersebut terpenuhi. Kriterianya terpenuhi Ya. pemirsa. Nah itu tentunya kriteria itu juga dibangun sejak kecil ya, sejak mereka masih kecil ya. Betul, Muslim betul masih sekali. tumbuh di sini, Betul. kemudian sekolah di sini. Nah pemirsa, kita ada satu cerita tentang bagaimana mendidik masyarakat Amerika ini, terutama untuk anak-anak, untuk mempertahankan identitasnya menjadi Muslim di Amerika. Ini dia ceritanya. Beginilah suasana Fantastic Summer Camp yang diselenggarakan oleh Musk Foundation Community Center di pinggiran kota Chicago. Anak-anak bermain, berolahraga, dan beraktivitas dengan teman sebaya mereka layaknya camp musim panas biasa. Tapi di camp ini, para peserta juga belajar mengenai Islam, termasuk membaca Al-Quran. So basically, the summer camp program is just a program for the kids to spend their summertime instead of wasting it. They're having fun, but at the same time, there is an extensive curriculum that we have for the kids here. We don't want the kids to feel pressured like there's school and there's homework. We don't give homework, no tests. But at the same time, through repetition and other techniques that we use in like the technology laptops that we've used in the past, we make sure that the child walks out of here knowing the Quran, knowing the hadith that we teach them. Selain belajar mengaji, mereka juga diajarkan pentingnya hidup sesuai akidah Islam. A lot of people think that, living in a Western society, we don't have that Islamic image, but being in both environments, I've noticed that here people, kind of grasp onto that Islamic environment more often and practice it more. Bagi para peserta, belajar Islam di camp musim panas ini berbeda dari metode belajar di sekolah. Because they put it in a fun way, no memorizing, no studying at home. They play games, and when there's a game where you throw a ball and you read it, it's very fun. Meski memiliki identitas muslim yang kental, namun anak-anak ini tetap tak berbeda dengan umumnya anak Amerika. We like the food here. You like the food? Yeah. What's the food? Pizza. Pizza's good. Dari Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA. Nah itu tadi mempertahankan identitas Betul, Muslim gitu betul. ya. Itu ada komentar nggak, Mas? Pengalaman Mas Gugun sendiri bagaimana melihat masyarakat Muslim mempertahankan identitasnya di Amerika ini? Iya, saya kira yang pertama adalah faktor keluarga itu indoktrinasi dari keluarga, dari bapak ibu sangat kuat ya di Amerika Serikat. Tentunya karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika mungkin di rumah ya bisa terkontrol oleh keluarga bapak dan ibu. Apalagi setelah keluar itu sudah tidak terkontrol, baik dari lingkungan keluarga, permainan, atau mungkin lingkungan komunitas NGO-nya di masing-masing, itu tidak terkontrol. Makanya fondasi pendidikan yang pertama adalah bagaimana menerapkan pendidikan Islam itu dari sejak dini dari lingkungan keluarga, family education itu yang pertama di Amerika Serikat. Betul, memang apalagi sangat Betul. sulit sekali di sini pemirsa. Betul. Komunitas Muslim di Amerika ini sangat minoritas dan hanya terdapat beberapa negara bagian. Tidak semua tempat itu ada masjid, tidak Betul. semua tempat itu ada Muslim Betul. Center, sehingga mereka harus terus mempertahankan dan menanamkan rasa menjadi Muslim bagi Iya. anak mereka. Betul. Sementara ini kita gimana kalau kita break dulu? Betul. Pemirsa, kita break dulu. Pemirsa, masih di Muslim di Rantau, saya masih bersama Mas Gugun. Betul, Mas. Dan kita masih berdiri di jembatan ini, jembatan penyeberangan nih. Kalau pemirsa lihat ke sana ya, Betul. itu adalah
tempat di mana metro atau Station. kereta stasiun Rockville, dan kemudian lewat jembatan ini terus melusuri ke sebelah sana itu sampai ke tempat yang namanya Rockville Town Center, yaitu tempat daerah di mana orang-orang sering makan-makan, Betul. ada kafe, ada bioskop dan sebagainya. Kebetulan ini lagi kosong lagi. Lagi kosong. Lagi kosong. Lagi jam kerja mungkin ya. Lagi jam kerja dan kebetulan lagi kosong, kita lagi syuting, jadi enak juga buat syuting di sini. Nah, pemirsa, melanjutkan tadi bagaimana menanamkan rasa menjadi muslim di Amerika ini. Selama ini adalah minoritas. Betul. Yang pertama adalah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman itu adalah pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu ditumbuhkan di bidang keluarga itu sendiri, di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah setelah lingkungan keluarga, yang kedua adalah tempat ibadah itu sendiri. Karena tempat ibadah sangat berpengaruh, misalkan masjid atau komunitas muslim di berbagai tempat. Karena tempat ibadah mempengaruhi bagaimana membentuk kepribadian muslim itu sendiri. Tapi di bulan Ramadan ini, masyarakat Islam dimanapun di Amerika ini masih tetap bisa menjalankan ibadahnya masing-masing. Ya, betul sekali. Walaupun menjalankan sholat taraweh dan juga berbuka puasa. Betul sekali, Mas. Ya gitu, apalagi puasa di sini berapa jam, Mas? Sekitar 14 sampai 15 jam. 14 jam. Ya. Jadi kalau subuh jam berapa? Sekitar di sini 4.10 ya, 4.10 jam 4.10 subuh. Ya. Jadi sekitar fajar mungkin sekitar jam 7-an Ya, jam 7-an, betul, matahari betul sekali, terbit. Kemudian matahari baru terbenam itu jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam ya, 8.48 kurang lebih. Jam 9 malam. Oh, kota Anda di mana? Saya di kota di Hartford ya. Kalau di sana itu jam 3.30 sudah kita mulai fajar, mulai bangun subuh ya. Terus buka puasanya jam? Buka puasa sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam. 9 Jadi malam. 15 jam. Betul. 15 jam pemirsa. Betul. Jadi bayangkan saja di sini Ya. puasanya tergantung matahari. Kalau Betul. karena lagi summer, jadi selama 15 jam. Betul. Nah, biasanya ada satu tempat favorit nih untuk buka puasa di DC. Betul. Apa itu, Mas? Itu. Nah, ini menarik sekali, yaitu hotdog kesukaan Presiden Barack Obama. Wow. Dan ternyata pemilik hotdog ini dan makanan hotdog ini halal. Halal. Jadi banyak juga muslim Indonesia atau muslim seluruh Amerika ini datang ke tempat ini untuk Betul. berbuka puasa. Betul. Nah, pemirsa, ini dia ceritanya hotdog halal ala Obama. Gang kecil di samping restoran Ben's Chili Bowl dihiasi mural bergambar dua tokoh, pelawak Bill Cosby dan Presiden Obama. Pertanda hanya dua orang inilah yang boleh makan gratis di sini. And that's Denzel Washington there. That's Hillary Clinton and me and my sons, two of my sons. This is Elvis Presley, the picture of Elvis Presley up there. There's Bill Cosby over here. And Mr. Cosby has been coming since 1959, and he still comes regularly. Yeah. He's a family member. I call him a family member for real. There's President Obama here. When President Obama came that first time, it was in January, December, very cold weather. And people came to his inauguration and stood in line all outside there, all the way down this Ben alleyway for hours. I'm going to make a little beef. Memang restoran Ben's Chili Bowl yang berdiri sejak 1958 ini merupakan tujuan wisata Washington DC yang tak boleh terlewatkan. Sekaligus tempat makan pilihan warga setempat. Everyone loves this place. I think it's delicious. It's very tasty. And you have a lot of different choices. Great variety. Namun tak banyak yang tahu pemilik Ben's Chili Bowl adalah seorang Muslim. I've been to Mecca. I performed the Hajj. In 1984. Lots of Indonesians were there. All right, so I'm going to go down here. Now we have a separate grill for the non-pork products. Seperti halnya restoran Amerika umumnya, selama bulan Ramadan, Ben's Chili Bowl buka di jam seperti biasa. Apa jadinya kalau pelajar Muslim dan Yahudi bertemu di sebuah masjid? Yang terjadi adalah dialog lintas agama ala remaja. Pelajar asal Indonesia, Sutria Syati yang akrab disapa Cucut, menunjukkan kepada teman-teman non-muslimnya cara berwudu, mengenakan kerudung, dan memakai mukena. Nah pemirsa, sekarang ini Cucut serta beberapa siswa muslim lainnya sedang menceritakan tentang ritual sholat. Ritual ini mereka praktikkan di hadapan sejumlah pelajar Yahudi dari sinagoga kongregasi Bethel, Maryland. Dengan sharing seperti ini, kita menciptakan suatu
understanding gitu, yang selama ini belum kita tahu dan selama ini kita simpan sendiri. Dengan membuka satu sama lain, jadi kita ngerti apa yang salah dan apa yang sebenarnya benar. Yes, and I think she helped me learn a lot too. So it was great to see a different perspective on people in the Muslim religion from different countries. Kegiatan lintas agama ini adalah bagian dari program pertukaran pelajar ASYS. And that peer interaction is just so powerful to open up the doors and to open up conversations and to really be able to have people understand each other. Shutrud is a wonderful ambassador for Islam and for Indonesia. She's so bright and she's so charming in many ways, and she's articulate also. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan bangsa, bahasa, dan agama bukan untuk diperdebatkan, namun untuk dihargai dan dipahami. Ya pemirsa, semoga dialog lintas agama yang dilakukan oleh siswa-siswi pemuda kita ini ya bisa membawa perubahan yang lebih baik sehingga kerukunan antar agama bisa terjalin lebih harmonis lagi. Demikian liputan Vina Muptadi dan Naratama dari Washington DC. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa. Pemirsa Muslim di Rantau, Anda jangan kemana-mana. Saya masih bersama dengan Mas Gugun. Kita masih punya cerita menarik untuk Anda di Muslim di Rantau. So jangan kemana-mana, stay tune terus setelah yang satu ini. Latihan sepak bola tetap rutin dilakukan walau bulan puasa. We've all started soccer pretty much at the same time. We're all really passionate about it. Bagi Nailah El Masri, saudara perempuannya Aisyah dan dua saudara laki-lakinya, kegemaran terhadap sepak bola menurun dari kegemaran sang bapak. Mereka bergabung dengan klub sepak bola dan aktif berkompetisi. You get fatigued much faster and it is definitely harder to concentrate. Selama bulan Ramadan, Omar dan saudara-saudaranya tetap berpuasa. I mean, it's not easy to not be drinking water. That's the hardest thing. Most of my teammates aren't Muslim, and they always have a bunch of questions, and I try to answer them as best as I can. My teammates usually are really supportive of me. Tapi tidak semua anggota klub dapat mengerti kondisi bahwa mereka sedang berpuasa. They say, come on man, play harder. Tapi ada hikmah tersendiri saat berpuasa dan latihan. I feel like when you're fasting, for some reason, I feel like just God gives you kind of a strength, and He makes it like a little easier for me at least. I've actually run some of my fastest miles while fasting. Di saat olahraga yang menguras tenaga, keluarga ini tetap dibiasakan untuk puasa sejak masih kecil. Muhammad Batkur punya pengalaman serupa. Pemain basket ini tetap bersekolah dan latihan selama bulan Ramadan. You actually focus more, you're not thinking about food, you're thinking about your study, you're thinking about your work. Dari Los Angeles, negara bagian California, demikian laporan tim VOA. Kota Philadelphia selain terkenal dengan objek wisata bangunan tua dan bersejarah, kota ini juga terkenal dengan kulinerinya. Philly cheesesteak, yaitu roti Subway isi daging dan keju. Tapi buat lidah orang Indonesia seperti saya, makan nasi tetap paling enak. Apalagi buat buka puasa dan sahur. Dan ternyata di kota ini ada restoran Indonesia yang juga cukup terkenal, namanya Hardena. Pemirsa, saya sudah berada di dalam restoran Indonesia Hardena di kota Philadelphia. Yang menarik, restoran ini masuk Best of Philly 2012 Philadelphia Magazine. Restoran ini menyajikan menu Indonesia asli dan customernya dari berbagai macam orang Indonesia dan juga ada orang Amerika aslinya. Dan di bulan puasa ini sangat ramai, spesially kalau sudah mendekat waktunya berbuka puasa. Sekarang kita lihat yuk menu apa aja yang tersedia dan kita ngobrol dengan Ibu Hadi, pemilik restoran ini. Saya tempe ya. Apa kabar Bu Hadi? Baik, gimana?
Baik, Bu Hadi bisa cerita sedikit nih mulainya restoran ini kapan dan pengunjungnya udah berapa banyak sih? Pengunjungnya sih ini udah banyak ya, teman-teman semuanya sih banyak orang Amerikanya. Terus itu buka di tahun 2001 kali ini ya. My favorite dish, I think, are the collard greens, but the taste is, I think there's coconut milk in it. Is it? Yeah, that's what I really like about it. That's my favorite part. It's a little spicy. Yeah, that's what I would say. Setiap orang Amerika yang membeli makanan di sini pasti meminta sambal. Right. There's a lot of protein. It's delicious here. They do it so well. The hot sauce is fantastic. Everything is great. So you can handle the spicy food in Indonesian spicy food? Yep, I can handle it. Great. Nah, ini kan udah mau bulan puasa Ibu ya. Biasanya tuh Ibu dari menu-menu yang biasa tersedia apa menyediakan juga menu khusus selama bulan Ramadan? Biasanya ada kolak-kolak, kolak biasa pisang goreng, ada kolak pisang, ada pokoknya untuk masa buka puasa. Dari orang biasa sampai selebriti Anthony Bourdain pun pernah mampir ke warung Hardena. Dan saya dengar juga pernah datang salah satu tokoh kuliner Amerika yang suka keliling. Siapa itu, Pak? Betul, itu nama dari Anthony Bourdain. Ya, mereka semua order makannya di sini dan kelihatannya senang sekali mereka sampai habis semua makanan. Tipsnya juga $100. Waduh. Nah, sekarang saatnya bungkus-bungkus untuk bekal buka puasa dan sahur. Nah, pemirsa, inilah menu buka puasa saya. Gulai kambing. Nanti sedikit korek, Bu. Ini harus ini tempe nih. Di Indonesia tempe nggak begitu. Di sini mahal kan, Bu ya tempe ya? Oh iya, mahal di sini. Makanya yang paling mahal ya tempe lah. Apalagi ini. Udah cukup, Bu. Udah penuh banget. Ntar perut saya, waduh, bisa meledak. Sambal harus. Pemirsa, sekarang ini makanan Indonesia sudah bisa diterima oleh masyarakat internasional, khususnya masyarakat Amerika. Mas Gugun, terima kasih kita udah ditemani di episode kali ini. Sama-sama, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan bertemu lagi, dan pemirsa itu di episode Muslim di Rantau kali ini. Sampai bertemu lagi di episode mendatang. Saya Naratama, Yogi Laksono, dan semua kru VOA mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.